Coba bayangin, lu seorang peternak, terus punya sapi yang banyak. Awalnya hidup tenang, musim hujan datang, rumput tumbuh di mana-mana, hijauan melimpah, mau nyari pakan, tinggal potong. Sapi makan dengan damai, peternak pun tersenyum bahagia. Tapi kemudian, musim kemarau datang, tanah mulai kering, rumput semakin sedikit, hijauan yang biasanya gampang dicari, tiba-tiba menghilang. Dan di titik itu, para peternak mulai panik. Nah, karena itulah, hari ini kita membahas senjata utama buat menghadapi musim kemarau. Gua bakal jelasin secara simpel dan kasual, agar mudah dimengerti oleh orang awam. Sebelum masuk ke topik, ada baiknya perkenalan dulu. Saya Ilham Ridho dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Tengku Umar. Dan di video ini, gue akan membahas pengawetan hijauan lewat silase dan ensilase. Nah teman-teman, inilah alasan kenapa pengawetan hijauan itu penting banget di dunia peternakan. Karena hijauan itu adalah sumber pakan utama ternak ruminansia seperti sapi, kambing, dan domba. Dampaknya, jika pakan kurang, pertumbuhan ternak bisa terganggu, berat badan turun, produksi juga menurun. Makanya, saat hijauan lagi melimpah, peternak biasanya nggak cuma mikir buat hari ini. Mereka juga mikir buat beberapa bulan ke depan. Dari sinilah muncul yang namanya pengawetan hijauan. Pengawetan hijauan adalah cara menyimpan hijauan supaya tetap awet dan kandungan nutrisinya tetap terjaga. Jadi, rumput atau tanaman pakan yang tadinya gampang busuk bisa tahan jauh lebih lama. Tujuannya simple, biar pas musim kemarau datang, ternak tetap punya makanan. Nah, salah satu metode pengawetan hijauan yang paling terkenal adalah silase. Nama yang terdengar ini ya bukan? Tapi sebenarnya konsepnya cukup sederhana. Silase adalah hijauan yang diawetkan lewat proses fermentasi tanpa udara. Biasanya bahan yang dipakai itu rumput gajah, daun jagung, batang jagung, atau hijauan lainnya. Hijauan dicacah atau dipotong kecil-kecil dulu. Kenapa harus dicacah? Karena kalau ukurannya kecil, hijauan lebih gampang dipadatkan dan proses fermentasinya lebih bagus. Setelah dicacah, hijauan harus dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Ingat, wadah tertutup. Bisa drum, bisa plastik silase, atau bisa silo. Yang penting satu, jangan sampai ada udara masuk. Kenapa? Kenapa nggak boleh ada udara masuk? Karena proses utama dalam fermentasi ini membutuhkan kondisi anaerob, alias tanpa oksigen. Kalau masih ada udara, bakteri jahat dan jamur bisa tumbuh. Dan hasil akhirnya bukan silase, tapi eksperimen biologi gagal. Nah, di dalam wadah tertutup itu, bakteri asam laktat mulai bekerja. Mereka mengubah kandungan gula dalam hijauan menjadi asam laktat. Dan asam laktat inilah yang membantu mengawetkan hijauan. Makanya, silase biasanya punya aroma yang asam segar. Kalau baunya busuk menyengat, ya berarti prosesnya gagal. Ada udara masuk atau sesuatu yang terjadi di dalam sana. Terus nih, muncul pertanyaan. Kalau silase itu hasil akhirnya, terus ensilase apa dong? Nah, banyak orang yang masih ketukar nih di bagian ini. Ensilase adalah proses pembuatan silase. Jadi gampangnya gini, silase itu produk akhirnya. Sedangkan ensilase itu proses pembuatannya. Kayak mie instan contohnya. Mie-nya itu hasil akhir, sedangkan masakannya ya prosesnya. Nah, jujur aja, teknik kayak gini nih penting banget buat peternak. Karena dengan adanya silase, peternak punya cadangan pakan untuk jangka panjang. Nggak terlalu panik saat musim kemarau, dan kebutuhan nutrisi ternak tetap terjaga. Selain itu, hijauan yang melimpah saat musim hujan nggak terbuang sia-sia. Jadi, lebih hemat, lebih efisien, dan lebih siap menghadapi kondisi sulit. Nah, supaya nggak ketua-ketua lagi, kita simpulin aja ya. Pengawetan hijauan adalah cara menyimpan hijauan supaya awet. Silase adalah hasil fermentasi hijauan tanpa udara. Dan ensilase adalah proses pembuatan silase.